Kata siapa? Biar rapi. Ya ada, belum ada yang bilang putus. Banyak fans yang bilang isuin. Tanggapan kamu gimana? Ya memang kan kita lagi LDR ya, lagi LDR. Ini aku lusa ke Bali di. Lusa ke Bali. Bareng dia? Semoga, iya kan dia di Bali udah lama. Udah 3 bulan. Semoga bisa ketemu, bisa apa ya? Bisa silaturahmi dan lain-lain. Ya walau bagaimanapun pasti ada ini ya, rintangan-rintangan lah ya. Kalau udah ada hubungan, ada niat baik kan biasa ada rintangan. Sebenarnya pembelajaran sih buat kita berdua gitu. Semoga doain aja ya. Soalnya kadang-kadang menurut saya yang bikin rusak-rusak itu netizen gitu. Karena ada banyak netizen yang nyampein berita buruk dia ke saya, berita buruk saya ke dia. Itu yang membuat jadinya karena nggak semua orang bisa nggak baca komen, nggak baca DM, nggak bisa kita paksa semua orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya terlalu banyak netizen yang ngomong-ngomong buruk ini segala macam, jadinya menurut saya jadinya bisa kena psikologis orang, bisa kena mental orang yang tadinya misalnya nggak apa-apa jadi runyam. Terus menurut saya sih Aurel potong rambut karena stres. enggak, dia rambutnya emang keren. Enggak, emang dia kan emang dia pendek rambutnya sekarang. Ya kan katanya baik-baik aja. Iya, terus apa yang potong rambut siapa? Nah, itu katanya. Enggak, dia nggak potong rambut, emang rambutnya pendek. Tapi tak, kalau ada yang bilang katanya lu memanfaatkan orang seperti apa? Gua nggak tahu. Manfaatnya gimana kan istilahnya saya sama Aurel ketemu sama-sama udah berkarya di bidang masing-masing. Gitu. Berarti nggak lagi gantung ya? Lagi nggak gantung sama orang? Nggak gantung-gantung, karena menurut saya kan berkarya bareng-bareng, menaikkan satu sama lain, bikin semangat satu sama lain. Saya juga bangga kan dengan perkembangan dia. Sekarang dia bisa bikin lagu, bikin Artinya saling support ya? film, saling support. Jadi menurut saya nggak ada yang manfaat apa, tapi lebih karena kita ada karena cinta. Jadi kan kira-kira mau dibawa ke Malaysia? Nah, pertanyaan kayak gitu kadang-kadang malah menjebak saya sendiri gitu. Karena saya kebanyakan ditanya-tanya begitu, saya jawab-jawab kesannya saya janji-janji. Padahal kan saya bilang tunggu nih, nggak tahu gimana sih segala macamnya kondisinya gitu. Memang kebetulan memang orang tua saya di sana gitu. Jadi kalau terlalu dipanas-panasin, jadi orang tua saya juga kadang-kadang jadinya ribut, diserang netizen, dimaki-maki kayak gitu kan, jadinya bukannya tadi hubungannya jadi harmonis, jadi sama-sama runyem gitu. Nah, artinya ke Bali itu ada penegasan lu tak? Artinya lu ke Bali ada penegasan lu? Ya silaturahmi lah, kan udah lama juga nggak ketemu. Berarti tahun baruan di Bali? Tahun baruan saya di Bali. Semangat tak? Kan fans juga banyak yang komentar tuh kok sorry sudah bareng Aurel pas Aurel ke Jakarta. Oh, ya namanya hubungan kadang-kadang ada ngambek-ngambekan, ada ego masing-masing, ada putus nyambung, ada kayak gitu-gitu. Nggak ada orang hubungan mulus-mulus terus, apalagi kita setahun aja sebenarnya belum. Tapi karena terlalu banyak kadang berita mencecer, jadi kayak hidupnya saya sama dia mungkin kayak diatur orang gitu. Jadi udah nggak dari diri sendiri gitu. Jadi yang saya lihat mungkin kalau saya pribadi karena udah sering berjuang gitu ya, saya berjuang, jadi kalau saya kayak gitu-gitu masih nggak ngaruh gitu. Tapi kan kasihan juga dia kemarin udah nutup akun Instagram sempat, habis itu balik lagi. Itu kan berarti mental tuh bisa keganggu gitu. Jadi menurut saya harus lebih harus lebih smart dan lebih memilih gitu. Oke, tak. Membantah nggak sih kalau misalnya hubungan kalian tuh disebutnya settingan? Mau bantah. Karena kalau settingan nggak nyampe sepanjang ini, dan aku bener-bener banyak pertemuan kita bahkan di luar sosmed. Even kita kenapa pun di hubungan ini bukan berarti hubungan kita settingan gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai kan bukan berarti dia nikahnya settingan gitu. Jadi yang penting tuh bukan, kadang tuh orang bilang settingan yang beneran jadi males gitu. Digituin juga. Jadi menurut saya nggak usah dibilang-bilangin dia gimana-gimana, kasihan juga, kasihan dia, kasihan bunda, kasihan adik-adiknya juga, kasihan adik-adik saya juga. Adik saya juga yang perempuan-perempuan dipanas-panasin orang, dibilang nggak bertanggung jawab apa sih. Wah, saya bilang ngeri juga dari perakuan saya kan, kesian. Tapi kalau misalkan kita flashback ke hubungan baik kamu, siapa sih di antara kalian yang paling bucin? Tetot. Siapa ya? Sama-sama sih. Dua-duanya. Yang namanya sayang, kalau sayang pasti bucin. Contohnya Makasih ya. apa, Kak? Sebentar. Makasih. Contohnya kayak aku. Perhatian, kita sama-sama mencoba ada di saat mereka kenapa-kenapa, dan di saat dia di pojokan, dimaki-maki atau dibully atau di apa, kita harus stand up. Kita harus berdiri.